Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang para ulama ahli tafsir pada masa Daulah Abbasiyah. Para ulama ahli tafsir diantaranya 1. Imam Ibnu Jarir At-Thabari. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi para ulama ahli tafsir pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, menganalisis peran para ulama ahli tafsir pada masa Daulah Abbasiyah. Anak-anakku, coba sekarang amati gambar berikut ini. Iya, benar, itu adalah gambar tafsir Al-Quran. Nah, di samping itu adalah kita ibaratkan para ulama ahli tafsir. Mereka dengan gigihnya mencoba menafsirkan Al-Quran, dan hasil karyanya sampai sekarang bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Metode tafsir mengacu pada dua cara. Yang pertama, cara tradisional atau tafsir bil maksur, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cara rasional atau tafsir birra'yi, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Ulama ahli tafsir yang pertama adalah Imam Ibnu Jarir At-Thabari. Biografinya, nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At-Thabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir At-Thabari. Lahir di daerah Amol, Tabaristan, sebelah selatan Laut Kaspia pada tahun 838 Masehi. Hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga berada dan perhatian penuh terhadap pendidikan, terutama bidang agama. At-Thabari wafat pada hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah, bertepatan dengan 17 Februari 923 Masehi, dalam usia 85 tahun. Peran Imam Ibnu Jarir At-Thabari. Kegiatan menghafal Al-Quran dimulainya sejak usia 7 tahun dan melakukan pencatatan hadis dimulai sejak usia 9 tahun. Khusus di bidang tafsir, ia berguru kepada seorang Basrah Humaid bin Mas'adah dan Bisr bin Mu'ad al-Aqadi. Meski sebelumnya pernah banyak menyerap pengetahuan tafsir dari seorang Kufah, Hanan bin Al-Sari. Karya-karya Imam At-Thabari. Yang pertama, Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, sejarah para rasul dan raja, atau lebih dikenal dengan Tarikh At-Thabari. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915 dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan berbagai peristiwa dalam sejarah Arab dan Muslim. Karya lain yang juga terkenal berupa tafsir Quran bernama Tafsir At-Thabari, yang sering digunakan sebagai sumber oleh pemikir Muslim lainnya seperti Baghawi, As-Suyuti, dan juga Ibnu Katsir. Ulama ahli tafsir yang kedua yaitu Imam Ibnu Katsir. Biografinya,
Nama lengkapnya Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Bushrawi. Dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di kota Basrah pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Ayahnya seorang khatib dan meninggal ketika Ibnu Katsir baru berusia 4 tahun. Selanjutnya diasuh dan dididik oleh kakaknya Syekh Abdul Wahhab. Karya Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, Tafsir Al-Quran. Kitab tafsir dengan riwayat telah diterbitkan berulang kali dan telah diringkas oleh banyak ulama. Yang kedua, Al-Bidayah wan Nihayah. Terdiri dari 14 jilid, berisi kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Sirah Nabawiyah, sejarah Islam. Yang ketiga, At-Takmil fi Ma'rifatis Syuqat wa Du'afa wal Majahil. Di dalamnya terangkum 2 kitab dari tulisan guru beliau, yaitu Al-Mizzi dan Az-Zahabi. Karya yang keempat adalah Jami' al-Masanid, berisi Musnad Imam bin Hambal, Al-Bazzar, Abu Ya'la Al-Musili, Ibnu Abi Syaibah beserta Kutubus Sittah. Disusun berdasarkan bab-bab fikih. Yang kelima, karyanya adalah Tabaqat Asy-Syafi'iyah, berisi biografi Imam Asy-Syafi'i. Yang keenam, Sirah Nabawiyah, berisi sejarah Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Itulah anak-anak para ulama ahli tafsir pada masa Daulah Abbasiyah. Hikmah yang bisa kita ambil pada pelajaran kali ini. Berdasarkan Quran surat Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadis tentang ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris para nabi. Demikianlah anak-anakku pelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.